mertuaku menuntutku punya anak. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Cahaya merasa beban yang berat menekan dadanya setiap kali ia memasuki rumahnya yang sunyi. Sudah 3 tahun sejak ia dan Mas Deo menikah, tetapi kehadiran si kecil masih menjadi angan yang belum terwujud. Setiap kali melintasi lorong rumah menuju kamar tidur, Cahaya merasa terpukul oleh kehampaan dan tangis bayi yang tak kunjung terdengar. Mas Deo, suaminya, tidak pernah kehilangan semangat dan selalu berusaha memberikan dukungan. Namun setiap kunjungan ke dokter kandungan yang menghasilkan jawaban negatif semakin menghujam hati Cahaya. Rasa frustasi itu tumbuh menjadi beban yang berat, menggerogoti kebahagiaan pernikahan mereka. Pada suatu malam, Cahaya duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang ke berbagai cara yang bisa dia lakukan agar segera memiliki anak. Rasa putus asa memuncak dan ia mulai memikirkan ide-ide yang seharusnya tak pernah melintas dalam benaknya. Kesenjangan emosional membuatnya terjebak dalam pusaran pikiran gelap. Seiring waktu, Cahaya terjerumus lebih dalam ke dalam ketidakpastian dan kecemasan. Ia mulai mencari tahu tentang berbagai metode dan perawatan kesuburan. Meskipun suaminya selalu mencoba menenangkan dan menghargai Cahaya, rasa frustasi itu semakin sulit dihilangkan. Dalam kebingungan Cahaya, ia merenung tentang cara-cara untuk memiliki anak. Antara opsi mengadopsi anak, menggunakan bayi tabung, atau bahkan menyewa seorang wanita sebagai rahim bayaran untuk mengandung anak dari Mas Deo. Setiap pilihan membawa konsekuensi dan pertimbangan tersendiri, membuat Cahaya merasa sangat dilema. Mengadopsi anak adalah opsi yang penuh kasih sayang, memberikan rumah dan keluarga kepada anak yang mungkin membutuhkan. Namun, Cahaya menyadari bahwa proses adopsi bisa panjang dan penuh dengan tantangan. Bayi tabung merupakan solusi medis yang kompleks, namun bisa menjadi jalan bagi mereka yang mengalami kesulitan hamil secara alami. Meskipun demikian, prosedur ini melibatkan biaya yang tinggi dan tidak selalu memberikan jaminan keberhasilan. Opsi menyewa rahim bayaran mungkin memberikan kehamilan biologis, tetapi juga melibatkan aspek etika dan kompleksitas hukum yang harus dipertimbangkan. Cahaya merasa cemas terkait dampak emosional pada wanita yang menjadi rahim bayaran dan potensi masalah hukum yang mungkin muncul. Dalam kebimbangan ini, Cahaya merenungkan lebih dalam tentang nilai-nilai keluarga, kasih sayang, dan tanggung jawab sebagai orang tua. Ia merasa perlu berbicara terbuka dengan Mas Deo untuk mendengarkan pandangannya tentang masalah ini, serta mempertimbangkan opsi-opsi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka berdua. Dengan berat hati, Cahaya menyadari bahwa keputusan ini akan mempengaruhi tidak hanya dirinya dan Mas Deo, tetapi juga calon anak yang mereka impikan. Dalam perjalanan mencari jawaban, Cahaya berharap dapat menemukan keputusan yang tepat untuk membawa kebahagiaan dan keluarga yang utuh dalam hidup mereka. Namun suatu hari, Cahaya bertemu dengan seorang teman lama, Maya, yang juga pernah mengalami kesulitan hamil. Maya berbagi pengalamannya dan memberikan nasihat bijak tentang bagaimana menerima takdir dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan tanpa memaksakan kehendak. Maya mengajak Cahaya untuk ikut dalam sebuah kelompok dukungan bagi pasangan yang mengalami kesulitan hamil. Di sana, Cahaya bertemu dengan banyak pasangan yang memiliki kisah serupa. Mereka saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan menemukan kekuatan bersama. Namun bukannya merasa baikan, Cahaya semakin tertekan. Ia seolah membeku hatinya. Ia tidak bisa berpikir jernih. Sepulang dari kelompok dukungan, ia pulang menemukan Mas Deo sedang duduk di sofa sambil membaca berita dari ponselnya. Cahaya duduk di sampingnya, antara ingin mengutarakan pikirannya atau tidak. Ia masih mencoba memikirkannya. Ngomong aja, Mas gak akan marah. Mas Deo yang sudah tahu gelagat Cahaya lantas menoleh pada Cahaya, menatap Cahaya dengan lembut. Cahaya menghela nafas kasar. Mas, kamu nikah lagi aja ya. Kamu beristri 2 atau kita cerai. Sayang banget aku gak bisa ngasih kamu keturunan.
Mas Dio terkejut mendengar pernyataan Cahaya. Ia sepenuhnya menatap mata Cahaya, memegang bahu Cahaya yang lemas, seolah-olah benar-benar frustasi. Kamu ngomong apa, Cahaya? Mas nggak akan nikah lagi atau ceraiin kamu walaupun kita nggak punya anak, walaupun aku nggak punya keturunan. Tapi Mas, ibumu pengen cucu dari kamu, aku nggak bisa ngasih. Cahaya menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Kejadian waktu itu terbayang di pikirannya yang selama ini membuatnya gelisah dan khawatir. Semua kegelisahan Cahaya berawal dari kunjungan Cahaya ke rumah mertuanya menjadi titik balik yang tak terduga. Semula, suasana terasa akrab dan penuh senyuman. Namun saat ibu Mas Dio yaitu Bu Lestari bertanya apakah Cahaya sudah hamil, suasana berubah drastis. Cahaya mencoba tersenyum sambil menjelaskan bahwa belum dikaruniai anak, berharap bisa menghindari pembicaraan yang menyakitkan hati. Namun kejujuran Cahaya berbanding terbalik dengan reaksi tajam Bu Lestari. Dengan mulut yang tajam, ia mulai mencaci Cahaya yang belum memberikan keturunan setelah 3 tahun menikah. Sudah 3 tahun Cahaya, Mas Dio itu baik hati, tapi keturunan juga penting. Kamu jangan terlalu santai, ucap Bu Lestari dengan nada meninggi, memasukkan unsur tekanan yang membuat Cahaya terkejut. Cahaya mencoba menjelaskan kondisi dan upaya mereka melakukan bersama Mas Dio. Namun kata-kata ibu mertuanya lebih banyak menuai celah dan celaan. Bu Lestari bahkan tidak ragu untuk membandingkan Cahaya dengan menantu perempuan yang lain, saudara Mas Dio yang sudah memiliki anak dalam waktu singkat. Pertemuan itu meninggalkan luka dalam pada Cahaya. Ia pulang ke rumah dengan hati yang hancur, meratapi rasa malu dan ketidakberdayaannya. Mas Dio merasa marah pada ibunya, tetapi juga merasa bingung dan tak tahu bagaimana menyikapi situasi ini. Cahaya tanpa menyadari mulai merencanakan berbagai cara agar segera memiliki anak. Setiap siklus menstruasi menjadi momen yang penuh tekanan dan kecemasan. Pergi ke dokter, mencoba obat-obatan kesuburan, hingga melakukan berbagai ritual yang dijanjikan membawa keberuntungan dalam memiliki momongan. Mas Dio yang awalnya mendukung Cahaya merasa semakin tertekan dengan keinginan istrinya yang semakin mendalam. Ia mencoba menjelaskan pada Cahaya bahwa kebahagiaan mereka bukan tentang memiliki anak, tetapi juga tentang saling mendukung dan memahami satu sama lain. Namun rasa frustasi Cahaya semakin melebar. Suatu hari, Cahaya bertemu kembali dengan Maya, teman yang memberikan dukungan saat Cahaya bergabung dengan kelompok dukungan. Maya mengingatkan Cahaya bahwa kebahagiaan bukan hanya ditentukan oleh memiliki anak, tapi juga tentang cara kita menjalani hidup, saling mendukung, dan menemukan kebahagiaan dalam keadaan apapun. Cahaya meskipun masih merasakan beban yang berat, mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia dan Mas Dio memutuskan untuk fokus pada kebahagiaan mereka bersama dan tidak terpaku pada tekanan untuk memiliki anak. Kebersamaan dan dukungan satu sama lain menjadi kunci untuk mengatasi rasa frustasi dan kekecewaan. Cahaya merenung sejenak, terbayang sorot mata ibu mertuanya yang tajam dan kata-kata menusuk hati yang diucapkan beberapa waktu lalu. Rasanya bercampur aduk antara kecewa dan rasa tidak berdaya. Meski Mas Dio sudah membela dan menenangkan, tetapi luka di hati Cahaya tak mudah hilang. Mas Dio yang merasa kesal dengan sikap ibunya mencoba menenangkan Cahaya. Ia membawa Cahaya ke teras menjauh dari kehadiran Bu Lestari yang mungkin masih terus memberikan tekanan tak terucap. Mas Dio bercerita bahwa tak semua yang diucapkan oleh ibunya harus dihiraukan. Mungkin ini memang belum saatnya bagi mereka untuk punya anak. Cahaya mencoba tersenyum, mencari kekuatan dari kata-kata Mas Dio. Namun di dalam hatinya, Cahaya masih terluka, pasrah dan menahan sedih. Cahaya mencoba untuk tidak membiarkan perkataan Nyonya Lestari merusak hari-harinya. Beberapa minggu berlalu, Cahaya sibuk dengan kegiatan sehari-hari, mencoba melupakan kata-kata pedas ibu mertuanya. Ia masak, membersihkan rumah, dan terus berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman bagi keluarganya.
Namun ternyata cobaan belum berakhir. Saat kunjungan berikutnya ke rumah mertua, Cahaya kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Sudah hamil apa belum? Ia menunduk, tak mampu menyembunyikan kesedihan yang kembali menghampiri. Mas Dio yang tak suka melihat Cahaya disakiti oleh pertanyaan tersebut menjawab dengan tegas. Sudah cukup, Bu. Cahaya dan aku akan memberitahumu jika ada kabar baik. Tapi kami lebih memilih menikmati waktu bersama-sama tanpa tekanan, ucap Mas Dio dengan tegas, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap sikap ibunya. Hal itu menjadi titik terakhir Cahaya mengunjungi ibu mertuanya, kecuali saat-saat spesial seperti Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya. Cahaya dan Mas Dio memilih untuk fokus pada kebahagiaan mereka sendiri tanpa membiarkan tekanan dan ekspektasi orang lain mengganggu. Mereka belajar untuk menjalani hidup dengan caranya sendiri, menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil bersama. Cahaya tidak lagi terpaku pada harapan orang lain dan memilih untuk menilai keberhasilan dan kebahagiaan berdasarkan pengalaman dan cinta di dalam rumah tangganya. Meskipun rintangan datang, Cahaya dan Mas Dio membuktikan bahwa cinta dan kesabaran adalah kunci utama dalam menjalani perjalanan kehidupan yang penuh warna. Cahaya dalam usahanya untuk segera memiliki anak terus mencari berbagai cara dan tutorial melalui media sosial. Ia berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran dan panduan yang lebih spesifik. Namun meski segala upaya telah dilakukan, kehamilan belum juga menghampiri Cahaya. Setiap malam, Cahaya meluangkan waktunya untuk sujud, menangis, dan mengadu kepada Allah. Ia berbicara dengan tulus, menyampaikan kerinduannya untuk segera memiliki anak. Doa dan air mata Cahaya menjadi saksi setiap malamnya, berharap agar pintu rahmat Allah segera terbuka. Pada suatu pagi, Cahaya terbangun dengan pemikiran baru yang muncul dalam benaknya. Ia berbimbang antara berbagai opsi yang ada. Apakah harus terus berusaha dengan ikhtiar yang kuat ataukah membuka diri terhadap jalan lain yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Cahaya memutuskan untuk berkonsultasi dengan suaminya. Mereka duduk bersama, saling berbagi pikiran dan mencari solusi bersama-sama. Mas Dio yang selalu menjadi pendukung Cahaya menyadari bahwa kebahagiaan mereka tak hanya bergantung pada kehadiran anak. Mungkin ini saatnya kita lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, Cahaya. Kita tak tahu rencana Allah bagaimana, tapi kita bisa menjalani perjalanan ini bersama dengan lebih ikhlas, ujar Mas Dio, mencoba memberikan dukungan dan kebijaksanaan. Cahaya meresapi kata-kata Mas Dio, meskipun hatinya masih penuh dengan kerinduan akan kehadiran anak, tapi kebijaksanaan suaminya membuka pandangannya terhadap potensi kebahagiaan yang bisa mereka raih bersama. Mereka memutuskan untuk memberi diri mereka waktu untuk tidak terlalu terpaku pada satu keinginan. Cahaya kembali mendekatkan diri pada Allah dengan penuh kepasrahan dan tawakal. Ia belajar menerima bahwa setiap perjalanan memiliki waktu dan cara tersendiri. Beberapa bulan berlalu, Cahaya dan Mas Dio semakin menguatkan ikatan cinta dan kebersamaan mereka. Mereka mulai mengevaluasi arti kebahagiaan dari sudut pandang yang lebih luas dan tak disangka. Dalam ketenangan hati mereka, tanda-tanda kebahagiaan mulai tampak. Cahaya yang hendak pergi ke pasar dengan tas belanja di tangan kanannya mendapati momen yang tak terduga di pekarangan rumahnya. Saat akan mengeluarkan motor, telinganya terhenti oleh tangisan ringkih seorang bayi. Awalnya Cahaya menganggap itu hanyalah imajinasi karena kerinduannya akan kehadiran anak. Namun ketika tangisan itu semakin jelas dan intens, Cahaya tidak bisa mengabaikan. Terkejut, hatinya berdebar-debar. Ia meninggalkan motor dan dengan langkah cepat mencari sumber tangisan tersebut, khawatir dan waspada. Cahaya mendekati suara tangisan bayi yang semakin terdengar dekat. Setelah menyusuri pekarangan rumah, Cahaya menemukan sebuah keranjang bayi di balik semak-semak. Di dalamnya seorang bayi perempuan dengan pakaian basah karena hujan. Cahaya langsung merasa campur aduk perasaannya. Dari kaget, khawatir, hingga keharuan, melihat bayi yang terlihat lemah dan lapar. Tanpa ragu, Cahaya menggendong bayi tersebut dan membawanya masuk ke dalam rumah.
Ia mengeringkan tubuh bayi, memberikan pakaian kering, dan memberi susu yang disiapkan untuk anak yang tak diketahui dari mana asalnya itu. Tangisan bayi perlahan mereda, dan Cahaya yang awalnya dihantui kekhawatiran, kini merasa seakan mendapatkan anugerah yang tak terduga. Cahaya tidak tahu siapa yang meninggalkan bayi itu di pekarangan rumahnya, namun ia memutuskan untuk menjadikan bayi itu sebagian dari keluarganya. Cahaya memberi nama kecilnya Suci, menggambarkan kedamaian yang datang dari kejutan tak terduga ini. Cahaya memanggil Mas Dio yang sedang mandi untuk menunjukkan Suci, bayi kecil mereka yang baru saja Cahaya temukan. Begitu Mas Dio datang, matanya berkaca-kaca saat melihat Cahaya menggendong Suci dengan penuh kasih, mengusap lembut punggung bayi itu. Mas Dio tersenyum lembut, mendekati Cahaya dan mengambil Suci dari pelukan Cahaya. Dengan penuh kelembutan, ia mengusap lembut punggung bayi itu sambil mencium kening Cahaya sebagai ungkapan syukur atas hadirnya Suci dalam keluarga mereka. Kemudian Mas Dio merangkul Cahaya dengan erat, lalu membawa Suci dekat telinganya. Dengan suara yang bergetar karena kebahagiaan, Mas Dio mulai mengumandangkan azan ke telinga Suci. Suaranya penuh getaran dan haru, adalah ungkapan kegembiraan dan doa bagi kehidupan Suci yang baru dimulai. Cahaya tersenyum bahagia melihat kedekatan yang terjalin antara Mas Dio dan Suci. Ia merasa beruntung memiliki seorang suami yang begitu penyayang dan berdedikasi sebagai seorang ayah. Mereka kedua insan yang paling dicintainya, saling berbagi momen kebersamaan ini. Cahaya merasa hatinya penuh rasa syukur. Suci yang masih sangat kecil mungkin belum bisa mengerti sepenuhnya apa yang terjadi di sekitarnya. Namun kehadiran Suci telah membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Cahaya dan Mas Dio. Mereka bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan bersumpah untuk menjaga dan mencintai Suci sepanjang hidup mereka. Saat Cahaya dan Mas Dio berdua bersama Suci, mereka merasakan betapa beruntungnya mereka memiliki satu sama lain. Kedekatan keluarga mereka tumbuh dengan setiap sentuhan lembut, setiap senyuman, dan setiap doa yang mereka panjatkan bersama. Dalam momen-momen seperti ini, Cahaya dan Mas Dio sadar bahwa keluarga bukan hanya tentang darah dan hubungan biologis, tetapi juga tentang cinta, kebersamaan, dan pengorbanan. Mereka berdua bersumpah untuk selalu menjadi ayah dan ibu yang terbaik bagi Suci, memberikan cinta, dukungan, dan bimbingan sepanjang hidupnya. Ketika Suci menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga Cahaya dan Mas Dio, mereka memutuskan untuk memperkenalkan kepada ibu mertua Cahaya yang juga ibu kandung Mas Dio. Dengan wajah penuh kebahagiaan, mereka tiba di rumah ibu mertua, siap memberikan kabar gembira. Namun senyum di wajah Cahaya dan Mas Dio langsung sirna ketika mendengar respon yang tak mengenakan dari ibu mertua. Ibu Mas Dio menunjukkan ketidaksetujuan dengan ucapan yang tajam. Kalau bukan anak kandung buat apa? Bagaimana jika suatu hari Suci butuh donor darah, darahnya tidak sesuai dengan kalian berdua? Apa nggak susah? Kata-kata sinis itu membuat suasana hati menjadi tegang. Mas Dio merasa terhina, tapi dengan tegas ia menjawab, "Nauzubillah, Bu, jangan bicara begitu. Ini juga cucu ibu, dan kami mencintainya sepenuh hati. Jika suatu saat kami tidak bisa memiliki anak kandung, biarkan Suci menjadi anak kami. Tak peduli suka atau tidak, kami akan tetap mengadopsinya dengan rasa kasih sayang yang tulus." Cahaya, meskipun terpukul dengan reaksi ibu mertua, tetap menjaga ketenangan dan keikhlasan. Ia sadar bahwa penerimaan terhadap anak yang diadopsi tidak selalu mudah, terutama dalam lingkungan keluarga yang masih mengedepankan hubungan darah. Namun dia berkomitmen untuk memberikan cinta dan perlindungan sebesar-besarnya kepada Suci tanpa memandang status kekerabatannya. Keputusan Cahaya dan Mas Dio untuk mengadopsi Suci bukanlah reaksi spontan. Mereka telah memikirkan sejak dulu, bahkan sebelum Suci datang dengan tangisan di semak-semak. Kami sepakat bahwa cinta dan kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya terikat oleh hubungan darah. Suci adalah anugerah yang mereka terima, dan mereka bersedia memberikan yang terbaik untuknya. Meskipun ada ketegangan dalam pertemuan tersebut, Cahaya dan Mas Dio tetap berpegang pada pilihannya. Mereka membawa Suci pulang dengan penuh kasih sayang, bersiap untuk membangun masa depan bahagia bersama gadis kecil mereka, tanpa mempedulikan pandangan negatif atau pertentangan dari lingkungan keluarga.
Saat Cahaya dan Mas Dio pulang dari rumah ibu mertua, mereka memutuskan untuk mampir ke toko perlengkapan bayi untuk membeli kebutuhan Suci. Mereka sadar bahwa mereka belum mempersiapkan apapun untuk kehadiran Suci di rumah. Dengan hati yang bersemangat, mereka memilihkan baju-baju lucu, susu, popok, dan perlengkapan bayi lainnya yang dibutuhkan. Cahaya memperhatikan dengan seksama susu yang cocok untuk Suci. Ia teringat bahwa keponakannya memiliki susu yang tidak cocok baginya, dan Cahaya punya sisa susu tersebut. Beruntung Suci ternyata bisa meminum susu itu dengan baik. Saat mereka belanja, Cahaya dan Mas Dio merasa campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Mereka senang karena akhirnya bisa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Suci. Tetapi juga cemas karena mereka masih harus belajar banyak tentang menjadi orang tua dan memastikan kebutuhan Suci terpenuhi. Setelah memilih dengan teliti semua barang yang diperlukan, Cahaya dan Mas Dio membayar di kasir dan membawa pulang belanjaan mereka dengan hati penuh harap. Mereka yakin bahwa kehadiran Suci akan memberikan warna baru dalam kehidupan mereka, meskipun tantangan-tantangan masih menunggu di depan sana. Ketika mereka tiba di rumah, Cahaya dan Mas Dio dengan cermat menatap semua perlengkapan bayi yang baru mereka beli. Mereka merasa semakin siap menyambut Suci ke dalam keluarga mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Walau masih dengan ketidakpastian di masa depan, Cahaya dan Mas Dio berjanji untuk saling mendukung dan menjaga Suci dengan segenap hati. Mereka yakin bahwa cinta dan kebersamaan keluarga akan mengatasi semua rintangan yang mungkin datang, dan mereka siap menghadapi setiap tantangan bersama-sama. Berjalannya waktu, Suci tumbuh menjadi sumber kebahagiaan bagi Cahaya dan Mas Dio. Meski awalnya datang tanpa rencana, Suci menjadi benih cinta yang tumbuh subur di dalam hati mereka. Cahaya belajar bahwa kadang kebahagiaan datang dari tempat yang tak terduga, memberikan arti baru dalam perjalanan hidupnya. Keberanian Cahaya untuk membuka hati dan menerima anak yang datang begitu mendalam ini mengajarkan bahwa terkadang jalan hidup yang tak terduga bisa membawa kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah diimpikan. Cahaya, Suci, dan Mas Dio membentuk keluarga kecil yang penuh kasih, mengubah takdir mereka menjadi cerita indah tentang cinta dan penerimaan.